Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 96 ayat 1 dan 2 dan juga 6 hingga ayat ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan jika tadi pagi kami tetap bangun dan diberikan nafas kehidupan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat sehingga kami bisa berdiri di hadapan-Mu memuji kebesaran-Mu. Tuhan, akan tetapi dalam satu minggu yang sudah kami lewati, mungkin ada pelanggaran dan dosa yang kami lakukan lewat tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami, lewat pikiran kami, lewat sikap kami, lewat segala sesuatu yang kami lakukan. Ampuni kami jika kami sudah malas memberitakan Injil. Ampuni kami jika kami mengasihi sesama kami, namun kasih kami belum sungguh-sungguh. Ampuni kami jika kami belum melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar minggu lalu. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami semakin hari semakin baik. Kami serahkan setiap kami yang datang dengan kerinduan. Tuhan, tilik hati kami dan biarlah Tuhan menyucikan dan menguduskan segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, adakah kita di sini yang dapat menghitung bintang yang gemerlapan di langit? Adakah kita di sini yang dapat mengukur banyaknya air di samudera luas? Mampukah kita mengatur sistem tata surya dan galaksi, di mana segala benda-benda langit termasuk bumi dapat berada pada lintasannya dengan baik dan teratur sehingga boleh menjadi tempat kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan sempurna hanya karena kuasa dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita. Sungguh dahsyat dan menakjubkan perbuatan Tuhan kita. Mari saya ajak saudara untuk memuji kebesaran Tuhan. Kita angkat hati kita, sungguh-sungguh mau memuji, mengagungkan dan menyembah Dia, Sang Pencipta. Kami memuji kebesaran-Mu. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu.
I've got peace, I've got love, I've got joy. Ya, kita mendapatkan love, cinta, damai, dan sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah sumber damai, sumber kasih, dan sumber sukacita di dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Amen. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan kita yang mulia telah rela turun ke dunia untuk menebus dosa setiap umat manusia yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya. Dia beri anugerah keselamatan, beri kesempatan untuk supaya hidup kita dapat dipulihkan. Kasih-Nya benar-benar telah mengubahkan kita. Oleh karena itu, kita tidak lagi mau hidup bagi dunia ini, tetapi kita mau hidup di dalam firman-Nya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya itu menjadi pilihan kita. Mari bersama kita pujikan Pilihanku. Dengan bersukacita kita mau nyanyikan bersama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat hati
saudara dan saya. Kita pujikan sekali lagi. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat menyusahkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat menyusahkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Puji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus dan firman-Nya itu adalah pilihan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu menjalani hidup sebagai anak Tuhan di tengah dunia sekuler merupakan hal yang tidak mudah. Di dalam ketidakketahuan kita dan keterbatasan hikmat serta akal budi kita sebagai makhluk ciptaan, terkadang tantangan dan realita pengetahuan dunia itu dapat menggoncangkan kehidupan iman kekristenan kita. Terutama kita mengalami cobaan dan pergumulan hidup yang rasanya di luar nalar kita, di luar logika kita. Namun saudara, ingatlah bahwa kasih dan kuasa Tuhan kita itu sungguh tak terbatas, jauh melampaui apapun yang ada di dunia. Tiada yang mustahil baginya dan janjinya itu selalu tergenapi bagi setiap kita. Dialah sumber kekuatan yang dapat selalu kita andalkan. Marilah kita hidup di dalam Dia dan percaya penuh hanya kepada Tuhan. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya, Penginjil Soleman Wilmana Tanjung, bersama kita mau pujikan, percaya bukan karena melihat. Singer akan menyanyikan terlebih dahulu bagi setiap kita.
ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari bersama-sama kita pujikan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di dalam hidup kami ini Tuhan, hanya karena kami ada di dalam-Mu. Bersama kita pujikan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab kami percaya, bukan karena kami melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di dalam hidup kami. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu silakan untuk bangkit berdiri. Firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sekali lagi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi hidup kami. Engkau selalu memberkati segala kebutuhan kami. Bahkan apapun yang kami tidak minta, Engkau tetap berikan bagi kami. Kami bersyukur tuh hari ini di mana Engkau menyediakan kesempatan yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat firman Tuhan dan hamba-Mu, dan berkati setiap kami supaya tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi dikuatkan, diberkati, dan diberikan arah oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa ya.
Kalau Anda lihat ke samping kiri kanan, kalau ada orang baru, tolong ditegur dan disalami ya. Apakah ada? Ada. Ingat ya, saya pernah ngomong yang pertama adalah senyumlah sebelum orang senyum. Asal jangan senyum-senyum sendiri ya. Yang kedua, sapalah sebelum orang menyapa. Dan yang ketiga, ulurkan tangan untuk salaman sebelum orang mau salaman. Oke? Nah, sekarang silakan salaman dengan sebelahnya ya. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk membuka lanjutan firman Tuhan yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, kita akan membahas di kesimpulan daripada bagian ini ya. Jadi saya mengajak saudara untuk membuka Lukas 11 ayat 53 dan ayat 54. Lukas 11 ayat 53 dan 54. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama ya, karena hanya 2 ayat ya. Lukas 11 ayat 53 dan 54. 1, 2, 3. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum saya terlebih dalam mengupas firman Tuhan ya, saya ucapkan selamat dulu kepada saudara-saudara kita yang hari ini akan dibaptis sidi dan atestasi ya. Kalau sudah melihat di bagian tengah ini ada pasukan malaikat ya, putih-putih semua ya. Nah, hari ini adalah hari yang penting bagi mereka untuk menerima baptis sidi dan atestasi. Dan biarlah firman ini juga menjadi pesan khusus bagi saudara semua ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah ketika pengetahuan menolak kebenaran ya. Ketika pengetahuan menolak kebenaran ya. Pernah diadakan sebuah survei ya, bahwa manusia itu ada pria dan wanita, dan ditemukan bahwa otak pria itu dikatakan jauh lebih besar volumenya daripada otak wanita ya. Dan lebih lagi ada sebuah museum yang sampai hari ini mengawetkan otak dari seorang yang sangat jenius, yaitu Albert Einstein ya. Katanya volumenya otaknya Albert Einstein itu di atas rata-rata ya, lebih besar lagi begitu ya. Tapi saya kadang bertanya, kenapa ya kok di kelas-kelas kita yang juara itu tidak laki tapi perempuan? Ada amin? Di kelas saya yang IP-nya 4 itu wanita. Sekarang sedang ambil PhD di Amerika ya, wanita. Dan biasanya di kelas sebelumnya juga saya melihat wanita yang luar biasa, rata-rata PhD mereka sekarang ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti besar atau kecilnya otak tidak mempengaruhi sebenarnya kalau yang bersangkutan itu jarang menggunakannya. Ada amin? Nah, kalau otaknya besar tapi jarang dipakai ya percuma juga begitu ya. Tapi yang menarik adalah saudara, di China ada seorang yang bernama Chang Xinyang ya. Chang Xinyang ini pernah menggemparkan China dan dunia karena dicatat di dalam satu rekor di China, umur 10 dia sudah kuliah saudara ya. Umur 10 dia sudah kuliah, dan hanya dalam tempo 6 tahun kemudian dia sudah menyelesaikan gelar PhD ya, philosophy doctor ya, sudah S3 ya. Jadi kalau S3 itu ada beberapa kategori, PhD itu yang boleh dikatakan the highest begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya dalam tempo dari umur 10 sampai 16, berarti 6 tahun dia menyelesaikan S1 sampai S3, dan dikatakan dia begitu jenius saudara ya. Tapi yang menarik adalah saudara, kan wartawan itu suka misalkan artis ini, apa yang terjadi dengan dia hari ini, sebelum dan sesudahnya, selalu ada begitu ya. Lalu diselidikilah orang ini di mana sekarang. Dan ternyata saudara, sekarang umurnya kalau tidak salah sudah 28 atau 26 tahun ya. Dia ditemukan saudara? Pertama, jobless, pengangguran. Terus yang kedua,
dia masih tinggal dengan papa mamanya. Jadi dengan kata lain dia masih mendapatkan uang jajan dari papa mamanya. Nah loh, kalau waktu saudara lihat ini saudara berkata, puji Tuhan aku cuma SMA, ya kan? Tapi bisa bertahan hidup. Ini PhD, ya, pinter luar biasa. Tapi yang terjadi adalah saudara, dia tidak bisa bertahan hidup, dia tidak cocok dengan orang lain, dan dikatakan bahwa dia mempunyai alur pikirnya sendiri, ya. Dan akhirnya pengetahuannya ya hanya cukup untuk dirinya sendiri, begitu ya. Itulah kenapa saya setuju dengan seorang penulis dari Rusia, Anton Chekhov, ya, mengatakan knowledge if no value unless you put it into practice, ya. Suatu pengetahuan tidak akan menjadi sesuatu yang berarti kalau kita tidak mempraktekkannya. Artinya engkau boleh tahu banyak hal, engkau boleh belajar banyak hal, tapi kalau engkau tidak mempraktekkannya, maka itu juga useless, ya. Dan yang terjadi adalah saudara, justru ini mirip dengan apa yang terjadi dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka begitu banyak pengetahuan, bahkan dikatakan dia dijuluki sebagai ahli Taurat. Kalau ahli ini luar biasa, ya. Kalau saudara misalkan lihat di ahli gigi, berarti dia spesialisnya di bidang apa? Gigi, ya. Ahli gizi, berarti dia spesialisnya di gizi, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, berarti kalau ahli Taurat, dia menguasai apa? Taurat, saudara. Itu berarti ini orang pinter luar biasa. Kalau saudara membaca, kan orang Yahudi itu punya 10 Keluaran 20 itu, ya, 10 perintah Allah dibuat lagi ke dalam hukum, ya. Hukum sehari-hari itu ada 613 hukum. Nah saudara, mereka itu luar biasa. Mereka bisa menjabarkan dengan luar biasa. Dan mereka bisa menguasai secara luar biasa. Dan orang-orang Farisi adalah pemimpin-pemimpin agama yang luar biasa. Dan mereka sangat-sangat dihormati. Tapi saudara, mereka banyak pengetahuan tapi tidak ada prakteknya, ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kalau sudah membaca di dalam ayat 53 dikatakan, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Oke, sedikit flashback khotbah 2 minggu lalu. Saya berkhotbah mengenai iman yang otentik, ya, ketika itu. Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan mereka dikatakan seperti apa? Ada yang masih ingat? Sebelah sini, ada yang masih ingat? Tidak ada satupun. Kubur yang tidak ada tanda. Bayangkan saudara. Mereka dikatakan seperti orang yang tidak punya tanda kuburnya. Diinjak-injak. Artinya keberadaan mereka tidak berarti, ya, useless begitu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian kalau kita membaca di dalam bagian sebelumnya, ya, di situ ada Yesus menegur. Nah, itulah kenapa dalam ayat ini kalau sudah perhatikan kata mengintai, kan di situ, ya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai. Nah, kata mengintai ini kalau dalam bahasa Greka atau Yunani itu dari kata eneko. Eneko itu artinya menyimpan dendam untuk melawan seseorang. Ya, jadi orang itu menyimpan dendam untuk melawan seseorang. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu ketika dikatakan sebelumnya dia ditegur oleh Tuhan Yesus, dia tidak terima, saudara, ya. Dia tidak terima, kemudian dia benci, dia dendam, kemudian dia ingin melawan Tuhan Yesus. Dan kata yang dipakai di sini adalah menjadi motivasi daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu apa? Karena dendam kepada Tuhan Yesus, lalu mereka ingin mengincar dia, ya, mengintai dia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah atau ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya jadi berpikir, ya, kalau orang tugasnya menegur orang itu memang tidak enak, ya. Ya, karena Yesus menegur, kan. Kalau kita bagian dalam perusahaan HRD, bagian mendisiplinkan itu pasti tidak enak, ya. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi sekali lagi saya katakan, di dunia ini kita tidak boleh hidup untuk menyenangkan orang, ya. Kita tidak bisa dan tidak mungkin menyenangkan orang. Mungkin saja, ya,
Orang yang kita tidak kenal, bahkan orang itu kita tidak pernah bertemu, tapi dia benci sekali dengan kita. Ya, dia begitu luar biasa benci dengan kita. Dan mungkin saja orang itu sedang duduk hanya beda 2-3 orang dari tempat saudara duduk sekarang. Ya, mungkin dia pernah membenci saudara tanpa sebab. Ya, dan saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita tidak pusing dengan orang membenci kita, karena kita hidup dilahirkan di dunia ini bukan untuk menyenangkan manusia, tapi yang paling penting adalah kita harus menyenangkan siapa? Tuhan. Kan kita bukan pria dan wanita penghibur, betul enggak? Yang harus menyenangkan hati orang. Kenapa saudara? Karena menyenangkan hati orang itu susah. Ya. Nah kembali lagi saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini punya dendam kepada Tuhan Yesus. Itulah kenapa kata eneko ini muncul. Dia mengintai supaya apa saudara? Untuk bisa membalas dendamnya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang tindakan yang menjadi motivasi mereka ya. Sehingga yang terjadi adalah kalau orang sudah dendam, maka akar rasionya ini tidak akan berfungsi dengan normal. Ada orang kalau saking benci dengan orang, anjingnya lewat disiram air panas. Kalau di kampung saya begitu ya. Kalau orang tuh benci, apalah pokoknya enggak mau lewat depan rumahnya. Kalau benci dengan orang tuh nafas pun dia salah. Ya. Nah, saking benci sama orang dicari-cari ya. Inilah yang terjadi dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena motifnya adalah mereka dendam, lalu mereka buta secara rohani. Hati-hati saudara. Jadi orang kalau membenci ya, itu lama-lama akan menjadi dendam. Hati-hati. Ya, makanya sekarang katakan ke sebelahnya, mari kita mengasihi dan bukan membenci. Silakan. Mari mengasihi. Jangan ngomong aku benci kamu, jangan ngomong gitu ya. Mari kita belajar mengasihi dan bukan membenci. Kenapa? Karena mengasihi itu lebih susah daripada membenci. Membenci itu mudah sekali. Betul? Kalau saya mau membenci gampang, saya turun, Pak David lagi duduk manis, saya tepeleng, langsung dia benci sama saya. Betul? Bukan hanya benci, nanti saya turun tuh langsung berantem di bawah, ya kan? Nah, sedang kasih oleh Tuhan gampang untuk membenci, tapi mengasihi itu susah. Amin. Mengasihi itu apa? Pasangan kita, seumur hidup kita nyenangke pasangan kita. Butuh perjuangan. Kadang Valentine kita harus beli coklat, harus beli Yogo apa kemarin itu? Kalau Yogo terkenal sate, saudara ya. Jadi kalau orang kasih bunga, Yogo kasih Dewi sate ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti untuk mengasihi itu butuh effort. Tapi kalau untuk membenci ya memang butuh effort, tapi effortnya lebih gampang begitu ya. Nah, kembali lagi saudara, dengan motivasi ini makanya saudara, dia itu dendam. Kenapa? Flashback lagi ke khotbah yang lalu. Tuhan Yesus menegur orang Farisi, ada 4 hal yang ditegur. Yang pertama adalah integritas moral. Yesus menegur, kenapa? Karena orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak hidup di dalam integritas moral. Mereka bisa mengajarkan, tapi mereka tidak menghidupi. Yang kedua, makanya Yesus menegur mereka, engkau munafik, kemunafikan. Dan yang ketiga adalah mereka tidak punya belas kasihan, bikin hukum yang berat, bahkan menyentuh dengan satu jari pun mereka tidak mau. Kemudian yang terakhir, mereka punya kesaksian hidup yang tidak baik. Itulah kenapa Yesus tegur mereka, karena hidup mereka tidak menjadi berkat, tapi mereka bukannya bertobat, bukannya berterima kasih, tapi mereka membenci Yesus, dendam kepada Yesus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk memberikan kebenaran ya, mengabarkan kebenaran. Tidak mudah, tapi kebenaran harus tetap disampaikan ya. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara berpikir sejenak. Kalau orang itu punya pengetahuan, harusnya pengetahuan itu punya 2 sisi ya. Sisi yang pertama adalah waktu kita punya pengetahuan, dari kita mungkin SD baru pertama kali masuk, ketika kita belajar matematika, ketika kita belajar pelajaran yang lain, itu membukakan mata kita ya. Oh, ternyata 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, ternyata ini saya baru dapat sesuatu yang baru, mencelikan, membukakan. Tapi dimensi yang lain adalah ketika orang sudah punya banyak pengetahuan, lama-lama dia akan bisa merasa sudah tahu segalanya.
Dan ini yang bahaya. Saya ingat dosen saya, almarhum Bapak John Lim pernah ngomong, orang yang mentok hidupnya adalah kalau dia sudah merasa dia tidak perlu belajar lagi dalam hidupnya. Jadi life is learning, ya, hidup itu belajar. Kalau orang sudah merasa dia cukup dan sudah tahu semuanya, maka dia akan menjadi orang yang buta, saudara ya. Artinya apa? Dia tidak akan terima teguran, dia tidak akan terima masukan. Dia merasa dia yang the best di antara segalanya. Inilah yang dirasakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga yang terjadi adalah, saudara, dia bukan saja dibutakan, tapi disesatkan oleh pengetahuan itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah tidak heran kalau saudara ketemu ada orang yang hebat, pinter, tapi kadangkala tidak mau menerima kebenaran. Saya pernah nginjili seorang yang sekolah filsafat ya. Jadi saya bolak-balik kalau berkunjung ke satu jemaat, saya tahu dia punya teman ini dan temannya tiap hari kalau malam itu main ke situ. Nah, saya pernah nginjili, saudara. Waduh, susah sekali ya. Ketika nginjili orang yang pintar, yang belajar filsafat, wah, saya harus seringkali mengingatkan. Nah, kenapa, saudara? Karena dia tahu kebenaran, tapi belum tentu mau terima. Kenapa? Karena orang yang demikian biasanya egonya itu tinggi, ya, harga dirinya itu tinggi. Sehingga yang terjadi adalah, saudara, mereka membutakan matanya, mereka menulikan telinganya, seolah-olah mereka tidak mau dengar, begitu ya. Dan sampai satu waktu Tuhan bekerja dan kemudian baru dia mau menerima Tuhan Yesus. Poin saya adalah, saudara, saya tidak tahu kita di mana. Apakah pengetahuan yang saudara miliki membukakan mata saudara atau sebaliknya, gitu ya. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, akibatnya di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 54 mengatakan, untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Jadi dengan niat buruk tadi, dendam, kemudian mereka mengatur strategi, yaitu apa? Supaya mereka dapat menangkapnya. Coba perhatikan, saudara, kata supaya mereka dapat menangkapnya ini, kalau dalam bahasa Grekanya itu ya, artinya begini, gambarannya itu seperti orang lagi berburu, ya. Jadi ketika mau berburu itu kan dikasih pancingan tuh, ya. Nah, waktu orang itu atau korbannya ini sedang makan pancingan itu, lalu mereka sergap dan membunuhnya. Bapak Ibu, dengan kata lain, ahli Taurat dan orang Farisi, ketika mereka dendam sama Tuhan Yesus, mereka bukan saja membenci, tapi naik level, yaitu apa? Yaitu attempted murder, ya, satu usaha pembunuhan, satu usaha untuk menghilangkan. Wow, hati-hati, saudara. Makanya kalau kita memelihara kebencian, lama-lama kebencian itu akan naik kelas. Ya, makanya saudara, jangan engkau memelihara kebencian, oke? Lihat sebelahnya, katakan, hei, jangan pelihara kebencian. Silakan. Nah, biar enggak ngantuk, ya. Kalau enggak digitu no, gini-gini ya. Oke? Ada amin, saudara? Ini berapa? Oke, puji Tuhan, masih sadar ya. Kita lanjutkan. Jadi orang yang memelihara kebencian dan membiarkan kebencian itu tumbuh subur, dia akan memanen yang namanya apa? Dendam. Dan kalau dendam itu dipupuk, akan menghasilkan apa? Rencana pembunuhan, mengeliminasi. Hati-hati, saudara ya. Dan ini yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, seperti hendak memburu binatang buas. Yesus itu diibaratkan seperti binatang buas bagi mereka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu perlu diingat ya, banyak pengetahuan tentang kebenaran, tapi kalau orang itu tidak hidup di dalamnya, maka akan menghasilkan orang yang munafik dan angkuh. Ya, kalau orang itu hanya banyak tahu, tapi dia tidak menghidupinya, dia akan menjadi orang yang dikatakan munafik dan angkuh ya. Di KU1 saya sudah cerita tadi ya, saya mengutip ada seorang pendeta ya, seorang dosen yang pernah memberikan satu ilustrasi ya. Dia menceritakan bahwa di Cungko itu, saudara, ada setiap beberapa tahun tuh pemilihan pejabat istana ya, yang akan duduk di istana. Nah, saudara, di pemilihan itu biasanya waktu dilantik itu selalu dibuatkan jubah dan baju yang baru. Nah, tukang jahitnya dikatakan sudah hafal ya. Kalau orang yang baru menjabat biasanya bikin jubah,
pasti jubah depan itu lebih panjang daripada belakang. Kenapa? Karena orang yang baru menjabat katanya, dia suka membusungkan dada. Jadi makanya begini. Jadi kalau dia naik begini, ini kan kainnya terketarik. Jadi di bawah itu harus lebih panjang begitu ya. Tapi dikatakan kalau dia sudah menjabat beberapa periode dan akan pensiun, diadakan lagi upacara, dibuatkan lagi baju, nah bajunya sudah berubah. Kalau tadi panjang di depan, sekarang panjang di mana? Panjang di belakang. Kenapa? Kok pengalaman sekali? Karena semakin dia menjabat, semakin dia melakukan, dia baru merasa, I'm nothing. I'm nothing. Ya. Jadi aku harus lebih submit, harus lebih humble, harus lebih tunduk. Mungkin sudah mengatakan, kan Pak itu sudah tua, otomatis kan bongkok. Oke lah, cincailah begitu ya. Artinya bahwa meskipun dia sudah usia, tapi paling tidak dia sudah merasakan, oh ternyata di atasnya langit masih ada Hotman Paris ya. Di atasnya langit masih ada langit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa pesan firman Tuhan pada pagi ini? Be humble. Khusus kepada peserta baptis sini dan atestasi. Be humble. Jangan pernah engkau merasa, oh aku sudah dibaptis, aku sudah lulus. Kalian mungkin saja bukan lulus tapi lolos. Ya, kemarin waktu ujian terakhir itu lucu sekali mereka tuh. Resah dan gelisah Saudara ya. Semuanya responnya lucu. Ketika saya katakan Anda lulus, oh terima kasih Pak Aban dulu. Saya bilang loh ini kok kayak lamaran kerja aja ini ya. Mereka senang sekali. Kenapa? Karena sudah masuk satu jenjang yang lebih tinggi. Saya mau katakan di atas mimbar ini, be humble. Mungkin kau diberikan karunia lebih, mungkin kau diberikan kepintaran lebih, atau mungkin kau nanti diberkati jadi orang sukses. Tapi ingat, di dalam firman Tuhan mengingatkan, Kejadian 2 ayat 7, saudara dan saya hanyalah debu tanah yang dibentuk oleh Tuhan. Dan yang karena kasih karunia Tuhan, Tuhan hembuskan nafasnya dan kemudian menjadi manusia. Artinya apa? We are nothing. Kita dari debu akan kembali kepada debu. Jadi jangan sampai debu dan debu menjadi sombong. Ya, oke? Katakan sebelahnya, debu jangan sombong. Ya, debu jangan sombong. Kenapa? Karena dari debu akan kembali ke debu, tapi roh akan kembali ke penciptanya. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tambah tahu kebenaran tidak membuat mereka menjadi peka terhadap teguran, tapi menjadi lebih susah dinasihati. Dan ini memang benar saudara ya. Orang kalau semakin berpendidikan itu memang lebih susah dinasihati ya. Kadangkala anak kita kasih tahu jawabannya apa? Tahu. Kamu gini. Tahu. Diteleponi mamanya tahu. Sekarang itulah kenapa anak remaja pemuda setiap kali telepon selalu di silent. Ada yang relate dengan saya? Oke, ada amin saudara ya. Beli HP tapi hanya untuk getar-getar. Puji Tuhan masih getar-getar. Ini masuk tapi tidak terjawab. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa? Karena mereka tidak suka untuk dipantau yang pertama. Ya, bila perlu anakmu engkau suruh dia minum sesuatu yang dalam minuman itu ada GPS-nya. Jadi engkau bisa lacak dia kemana-mana. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, mereka tidak suka dikasih tahu. Kenapa? Karena generasi mereka itu melimpah dengan pengetahuan. Saya waktu katekisasi, sini katekisasi, situ buka ChatGPT, situ buka Google, situ apa. Jadi apa yang saya ngomong mereka cross check, mereka akan lihat dan kemudian saya minta mereka tanya balik. Nah saudara, sekarang kita itu mengajar atau menyatakan kebenaran itu tidak mudah loh saudara ya. Jangan kau berasa, oh akulah sumber pengetahuan, aku tahu segalanya. No, mereka punya akses untuk itu. Bahkan ada orang tua yang bertanya hal ini kepada saya, Pak boleh enggak anak saya mengakses itu ya, ChatGPT atau yang macam-macam ya, AI dan macam-macam. Saya bilang enggak masalah, yang penting harus dikontrol begitu ya. Nah kembali lagi saudara,
Sama, melimpah dengan pengetahuan, melimpah dengan informasi, tidak menjamin bahwa saudara akan rendah hati. Ya, oleh karena itu saudara, ahli Taurat dan Farisi ini mereka merasa paling hebat, tidak mau menerima teguran dan nasihat Yesus. Ya, memang saudara, menerima teguran itu tidak mudah ya, betul? Saya pernah tanya dosen saya, Pak, kalau orang ditegur itu secara psikologi gimana? Dia mengatakan manusia itu akan berespon, salah satunya adalah mukanya mulai berubah dan di orang tertentu itu akan nampak di telinganya katanya, ya, respon alamiah gitu ya. Meskipun dia mengatakan, oh tidak apa-apa, kelihatan di sini merah, ya, atau telinganya mulai berubah. Artinya apa? Manusia sebenarnya tidak suka untuk ditegur dan dinasihati. Apalagi kalau tegurannya itu di hadapan publik. Misalkan ada yang salah, ditegur di hadapan semua jemaat. Oh, dia pasti tidak terima. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anakmu juga jangan suka menggosip anakmu di hadapan orang. Ya, anakmu itu kejelekannya engkau akses, ada orang yang suka cerita di hadapan banyak orang. Hati-hati, itu bullying dimulai dari mama sendiri. Ya, jadi hati-hati. Nah, kembali lagi saudara, orang yang bijak harus menerima teguran ya. Nah, Yesus mengajarkan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah dia menjadi hamba. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Poinnya Yesus ingin mengatakan, aku datang itu memberikan contoh, yaitu apa? Be humble. Bukan menjadi orang yang angkuh, ya. Aku saja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menjadi teguran bagi setiap kita, ya. Jadi jangan sampai kita kalau sekarang mungkin diberkati lebih ya. Mungkin dulu kita tidak seperti sekarang. Tapi Tuhan berkati kita tambah yucian misalkan ya. Dulu rumahnya 1, sekarang rumahnya 2. Dulu mobilnya 1, sekarang mobilnya 2. Atau dulu mobilnya elek-elek, sekarang mobilnya sudah bagus, mewah ya. Atau pekerjaan diberkati luar biasa. Ingat saudara, jangan sombong. Ya. Orang Jawa bilang apa? Ojo dumeh, ojo duku, ojo dumeh ya. Jadi artinya jangan sampai engkau sombong dengan apa yang kau miliki ya. Kembali lagi saudara, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah, kenapa saudara? Karena Yesus memberikan praktek kerendahan hati ya. Dia membasuh kaki. Kenapa saudara? Kalau Yesus guru kita, guru agung kita, itu humble, masa muridnya sombong? Ada amin? Masa Yesus yang adalah guru kita itu begitu humble dan rendah hati, masa kita menjadi angkuh dan sombong? Ya, sekali lagi kepada para peserta baptisidi dan atestasi, engkau hanya melewati satu fase dalam hidup rohanimu, bukan berarti lulus. Ya, buktinya saya membimbing mereka ya, ada yang lucu. Saya suruh baca Alkitab berbulan-bulan masih Kejadian pasal 3. Saya suruh mereka baca terus-menerus ya, tapi bukan di periode ini, periode yang lalu ya. Sudah 2 bulan berapa? Kejadian pasal 3. Saya bilang lama sekali engkau di Taman Eden. Itu kan kejatuhan manusia di Taman Eden. Kok tidak keluar-keluar? Padahal temanmu sudah sampai Mesir, saya bilang ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, berarti dia tidak baca Alkitabnya. Ya, tapi yang angkatan ini rajin kok. Amin. Ada yang baca. Awas nanti tidak baca Alkitab lagi ya. Baca terus sampai Wahyu, kembali lagi Kejadian ya. Oke? Jangan kendor. Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor ya, tapi hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Dan mereka sudah mengisi komitmen pelayanan dan mereka sudah mendoakan itu, dan kita berharap semoga mereka setia sampai akhir ya. Jadi ingat, jangan jatuh dalam kesombongan. Kenapa saudara? Mengutip dari seorang penulis abad 18 namanya Samuel Richardson ya. Dia mengatakan ya, kesombongan rohani ada hal yang paling berbahaya dan yang paling angkuh dari semua jenis kesombongan. Jadi orang yang sombong secara rohani itu adalah lebih daripada kesombongan-kesombongan lain yang ada di dunia ini. Kenapa saudara? Karena orang yang sombong rohani itu bahaya. Karena dia tahu kebenaran tapi dia tetap sombong. Nah, itu bahaya. Contoh misalkan ya,
Karena Anda rajin baca Alkitab, saudara ketemu temanmu misalnya ketemu Pak David. Pak David, baca Alkitab enggak? Ya. Enggak kan? 6 pasal sehari. Tapi Pak David tanya, apa isinya? Mbah enggak ngerti. Pokoknya baca 6 pasal, misalkan. Ada orang suka begitu, memamerkan ibadahnya. Ya. Dari mana? Kan harusnya kita jawab, dari mana? Oh saya dari mana? Dari gereja. Ini enggak, kau di WA. Dari mana? Oh saya dari gereja sedang mempersiapkan perjamuan kudus dan saya sedang mempersiapkan juga untuk pelayanan besok Pak. Itu maksudnya apa itu? Merendahkan diri tapi menyombongkan diri secara tidak langsung. Orang hanya jawab, dari mana? Dari gereja, gitu aja. Tidak, dari gereja habis memimpin, ini, dan ini. Loh, kayak apa gitu loh ya. Jadi ada kesombongan, hati-hati saudara ya. Nanti ketika sudah melayani ya, adik-adik sekalian, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan, seperti tadi malam saya katakan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena waktu Tuhan selamatkan kita ya, kita bukan saja nanti akan masuk surga, tapi dalam masa menuju pada surga itu, kita masih hidup bukan? Dan ketika hidup itulah kita mau persembahkan untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kalau hanya percaya Tuhan masuk surga, berarti waktu Anda percaya Tuhan sudah sampai bertemu. Nah, ya, engkau percaya Tuhan, engkau masih hidup di dunia. Itu berarti apa? Engkau punya waktu untuk melayani, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Sambil menanti kedatangan Tuhan, kita melayani Tuhan. Nah, karena itu saudara, itulah firman Tuhan pada pagi ini ya. Kiranya kita diingatkan, jangan menjadi orang yang sombong. Kenapa saudara? Kalau kita melihat pengetahuan harusnya membuat kita semakin rendah hati. Orang tambah pintar harusnya tambah humble. Ingat ilmu padi, semakin padat itu semakin nunduk. Ya, karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, pengetahuan harusnya membuat kita lebih humble dan bukan sebaliknya. Ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, kemudian juga dikatakan di dalam Agustinus ya, di dalam satu tulisannya dia mengatakan demikian. Kesombonganlah yang mengubah malaikat menjadi iblis, dan kerendahan hatilah yang mengubah manusia menjadi seperti malaikat. Artinya saudara, kejatuhan daripada Lucifer itu karena kesombongannya. Tapi manusia bisa menjadi seperti malaikat ketika dia memperlakukan orang lain dengan sungguh-sungguh penuh kasih. Artinya saudara, kesombonganlah yang mengubah malaikat ya. Jadi jangan sampai menjadi sombong. Penutup saudara, apa yang kita bisa pelajari? Kalau sudah bertanya bagaimana agar kita tidak menolak kebenaran seperti ahli Taurat dan orang Farisi, ada 3 yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah belajar rendah hati. Ya, belajar rendah hati. Makanya kenapa saya ajarkan bolak-balik jemaat Ainun Rungkut, senyumlah sebelum orang senyum, sapalah sebelum orang sapa, jabat tanganlah sebelum orang jabat tangan. Kenapa? Karena ada yang cerita kepada saya, Pak, saya mau jabat tangan sama orang itu, tapi orang itu buang muka, tidak mau salaman dengan saya. Saya tersinggung, apakah saya sampah, dia bilang. Bayangkan saudara, sampai ada orang ngomong begitu. Kita harus, kalau jadi anak Tuhan, buktinya mana? Yaitu rendah hati. Yang kedua, mau menerima teguran. Mungkin Anda suatu saat ya diingatkan, ya melayani terus telat, terus diingatkan, jangan tersinggung. Memang salah kok, ya. Nah, kecuali yang negur juga telat, tegur balik, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan ya. Yang ketiga, jangan selalu merasa tahu. Ya, khususnya anak muda ya. Ketika diberikan masukan, engkau harus belajar untuk seperti spon ya. Spon itu menyerap apapun cairan yang diberikan kepada dia. Jadi engkau serap, semua itu akan berfungsi di kemudian hari ya. Jadi jangan selalu menolak, tapi terima, dan kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Jadi rendah hati, mau terima teguran, dan jangan selalu merasa tahu. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan. Jika dalam kelemahan kami pernah mengeraskan hati atau kami tidak mengindahkan teguran Tuhan. Tolong kami supaya kami dijauhkan dari dosa kesombongan, khususnya kesombongan rohani. Tuhan, tolong kami belajar rendah hati, mau menerima teguran, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh humble di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami bukan saja mendengar firman Tuhan, tapi kami bisa melakukan agar kami tidak menolak kebenaran itu. Meteraikan firman-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian, Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk setiap saudara-saudari kita yang akan dibaptisi dan atestasi. Kita doakan supaya sesuai firman Tuhan, mereka lebih humble, mereka lebih mengasihi sesama, dan sungguh-sungguh mereka peka terhadap teguran. Kita doakan supaya generasi ini menjadi generasi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap saudara-saudari kami yang sebentar akan dibaptisi dan atestasi. Tuhan tolong mereka ya Bapa, berikan mereka kerendahan hati untuk mau menerima teguran, untuk mau selalu belajar firman Tuhan, dan mau rendah hati dan sungguh-sungguh tidak merasa tahu segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan, meteraikan firman-Mu dan berikan mereka kemampuan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita doakan setiap jemaat yang dalam kondisi sekarang, kita doakan supaya Tuhan menopang akan usaha pekerjaan mereka, perekonomian mereka. Mungkin ada yang berada dalam kesulitan, kita doakan supaya Tuhan menopang dan memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hanya kepada Engkau kami berseru ya Tuhan. Kami berdoa bila Engkau memberkati khususnya untuk kondisi saat ini ya Bapa. Kami tahu bahwa banyak orang dan banyak jemaat berada dalam kesulitan. Akan tapi Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bila Engkau yang selalu menopang mereka. Mungkin ada di saat ini di antara mereka yang dalam keadaan terjepit ya Bapa. Tuhan lawat mereka. Mereka tidak sendirian. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi mereka di tengah konflik finansial mereka hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masuk di dalam baptisidi dan atestasi. Saya persilakan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saudara hari ini ada beberapa dari kita, jemaat kita juga yang memutuskan untuk membaptiskan anaknya, kemudian juga ada yang baptis dewasa, CD maupun atestasi. Kita doakan supaya Tuhan senantiasa pelihara mereka dan seperti difirmankan oleh Pak Soleman tadi, mereka boleh senantiasa rendah hati, saudara ya. Untuk calon baptisan, CD dan juga atestasi bisa berdiri di tempat, kami akan mendoakan saudara. Baik, mari kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan boleh pilih anak-anakmu ini untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setelah mereka mengikuti ibadah tempat kami, dan setelah sekian lama mereka menjadi orang Kristen, maka hari ini mereka memutuskan untuk baptis, CD maupun atestasi. Tuhan kami serahkan mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Kiranya setelah mereka menerima sakramen ini, maka mereka juga semakin merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan bukan cuma itu, mereka juga semakin mengasihi Tuhan. Dan iman mereka pun semakin bertumbuh, di mana mereka bukan cuma berhenti sampai di sini. Namun mereka di waktu-waktu akan datang, ada tuntutan untuk belajar firman-Mu, ada tuntutan juga untuk semakin mendewasakan kerohanian mereka. Sehingga hidup mereka boleh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, pimpin mereka dan sertai mereka di waktu akan datang, dan biarlah mereka senantiasa bertekad untuk memberikan terbaik kepada-Mu dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Yang pertama untuk yang baptis anak, silakan bisa maju ke depan dulu sama orang tuanya. Namanya bisa ditampilkan, ada. Untuk baptis anak, yang pertama Archie Dre Condro, silakan maju. Yang kedua Gavi Nathaniel Jabumir, silakan. Baik, untuk para orang tua, yaitu orang tua dari Archie dan juga Gavi, akan saya jelaskan beberapa hal, di mana kita mengetahui Allah itu memberikan perjanjiannya kepada orang percaya, termasuk juga anak-anak. Tuhan sendiri dalam firman-Nya mengatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan keturunanmu. Kemudian kita juga baca ketika Yesus bersama dengan murid-murid, murid-muridnya dia pernah berkata seperti itu. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Dari sini kita melihat saudara, berdasarkan perjanjian Allah saat ini kita datang membawa anak-anak kita untuk dibaptiskan, agar mereka itu mendapat anugerah Tuhan, dan kita berdoa agar mereka juga kelak menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah. Jadi harapan kita supaya orang tua tentu mengharapkan anak-anak kita kelak waktu dewasa nanti hidup mereka boleh berkenan kepada Allah. Nah, sebelum saya baptiskan untuk anak-anak saudara, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada saudara, dan saya harapkan saudara bisa menjawab dengan sejujurnya. Apakah saudara percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjadi teladan dalam iman, kesetiaan pelayanan, dan kehidupan rohani, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mereka mempunyai dasar yang teguh untuk dalam iman dan juga dalam perbuatan mereka? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk mengajar anak-anak mengerti kebenaran Allah, serta dengan proses perkembangan pengetahuan mereka, membimbing mereka untuk berdoa, membaca firman Tuhan, kemudian juga mengajak mereka ke sekolah minggu, sehingga mereka semakin setia pada Tuhan dan mereka mengenal siapa Juru Selamat mereka? Apakah saudara sebagai orang tua bersedia? Baik, saya akan baptiskan anak-anak saudara.
Adik Arji D. Condro, atas nama Allah Bapa, Putra, saya baptisan engkau. Amin. Gavi Nathanael Jabumir, atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya baptisan engkau. Amin. Naik ke atas. Oke. Mereka suruh kemana? Selanjutnya yang baptis dewasa, silakan berdiri. Yang pertama Ibu Lim Ye Chun. Yang kedua Saudara Andi Cahya Santoso. Yang ketiga Saudari Aileen Cynthia Map. Yang keempat Saudari Christine Davina. Jadi mungkin waktu kata kasasi saudara sudah mendengar dijelaskan bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan jiwa saudara. Tapi baptisan itu sebagai tanda saudara supaya orang percaya itu mau taat dengan perintah Tuhan. Dan saudara juga memproklamirkan kepada jemaat tempat ini sekarang ini bahwa saudara adalah orang Kristen yang mau senantiasa setia kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya mengapa saudara dibaptis, dan saat ini pun saudara resmi sebagai anggota jemaat dari Elion Rungkut, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada saudara. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan saudara juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yang kedua, apakah saudara sebagai orang berdosa percaya bahwa perbuatan baik itu nggak bisa menyelamatkan saudara, dan yang bisa menyelamatkan saudara itu hanya Yesus Kristus, jalan satu-satunya? Yang berikutnya, apakah saudara dengan segenap hati mau setelah dibaptis ini menguduskan hidup saudara, di mana saudara nantinya mau setia datang beribadah kepada ke gereja, kemudian juga ikut doa, dan juga nanti ikut ambil bagian pelayanan untuk bersama-sama memajukan akan gereja Elion Rungkut khususnya. Yang keempat, apakah saudara bersedia untuk ambil bagian dalam pelayanan dan juga persembahan berbakti pada Tuhan bersama-sama dengan jemaat Elion Rungkut? Bagaimana jawaban saudara? Yang pertama, bagaimana Ibu Lim Ijun? Baik, kemudian Andi Cahya, Ellen, apakah saudara bersedia? Oke. Kemudian Christine? Baik, saya akan baptis saudara. Yang pertama, silakan Ibu Lim Ijun bisa berlutut. Atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya baptisan engkau, Ibu Lim Ijun. Amin. Silakan Andi Cahya Santoso. Andi Cahya Santoso, atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya baptisan engkau. Amin. Ellen Cynthia Mark, atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya baptisan engkau. Amin. Saudari Christine Davina, atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya baptisan engkau. Amin. Ya, silakan berdiri sampingnya. Selanjutnya yang CD silakan berdiri. Yang pertama Saudara Calvin Prasetya Limantara. Kedua Suwana Lisa. Yang ketiga Daniel Christopher Pamuji Utama. Yang keempat Maria Mary Indriati. Yang kelima Ruben Sebastian Utama. Yang keenam Sebi Netisa Tanjung.
Yang ketujuh, Stephen Budi Hartono. Kedelapan, Jennifer Gabriela Osmond. Saudara, Sidi itu merupakan suatu upacara di mana dulunya mereka itu waktu kecil dibaptis. Setelah dewasa maka mereka telah mengambil keputusan atas inisiatif sendiri dan kesadaran penuh sebagai orang dewasa untuk diteguhkan baptisan mereka. Kemudian atau mereka juga berasal dari gereja di luar Elion yang tidak seasas, sehingga mereka yang tidak sama dengan kita, maka mereka waktu menjadi anggota jemaat kita, mereka akan disidi, bukan dibaptis ulang tapi disidi sebagai meneguhkan akan baptisan mereka. Jadi di sini ada berapa nih? Ada 8 ya. 8 saudara kita yang selama ini ikut ibadah di gereja kita. Setelah sekian lama mereka beribadah, maka mereka mengambil keputusan untuk menjadi anggota gereja kita, maka mereka mengambil keputusan untuk disidi supaya mereka pun menjadi anggota gereja Elion Rungkut secara resmi, saudara ya. Yang pertama ini saya ikut ini apa? Ikut ini. Karena ini nggak urut. Nggak urut ya. Yang pertama Calvin. Calvin, silakan Calvin berlutut. Ada sponnya, saudara. Sebentar, saya bisa minta busanya satu aja. Nanti dioper-oper ya biasanya. Oke. Calvin Prasetyo, atas nama Bapa dan Putra saya teguhkan baptisanmu. Amin. Oke, silakan berdiri. Berikutnya. Kedua, Ibu Swana Lisa. Swana Lisa. Ya, Swana Lisa. Ibu Swana Lisa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saya teguhkan baptisanmu. Amin. Yang ketiga, Daniel Christopher Pamujita. Daniel Christopher, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saya teguhkan baptisanmu. Amin. Yang keempat, Maria Mary Indriani. Maria Mary Indriani, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saya teguhkan baptisanmu. Amin. Yang kelima, Ruben Sebastian Utama. Ruben Sebastian, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saya teguhkan baptisanmu. Amin. Yang keenam, Shebi Netisa Tanjung. Shebi Netisa Tanjung, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saya teguhkan baptisanmu. Amin. Yang ketujuh, Stephen Budi Hartono. Stephen Budi Hartono, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saya teguhkan baptisanmu. Amin. Yang kedelapan, Jennifer Gabriela Osmond. Jennifer Gabriela Osmond, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saya teguhkan baptisanmu. Amin. Silakan menuju ke sampingnya. Yang terakhir, yang atestasi dan sekilas info juga ya, yang atestasi ini nanti rencananya tahun depan akan diberkati di tempat ini ya, yaitu Saudara Christian Adestia Pratama dan Saudari Daniela Dina Ramawati. Ya, silakan. Atestasi dari GKT ya, GKT Kediri ya, Probolinggo ya, Banyuwangi, sorry, kok lupa saya. Sorry ya. Ya, saudara, jadi atestasi itu mereka berasal dari sebuah gereja, tadi gereja GKT ya. GKT Banyuwangi, setelah mereka menetap di Elion, dan di Surabaya, kemudian mereka beribadah di Elion sekian lama, dan mereka merasa bertumbuh, bisa cocok di gereja kita, maka mereka memutuskan untuk menjadi anggota gereja kita. Maka mereka harus mengikuti upacara atestasi, supaya mereka resmi sebagai anggota jemaat Elion Rungkut khususnya. Ya. Kembali saya akan menanyakan 2 hal kepada saudara, yaitu untuk Daniel dan juga Daniela dan Christian ya. Apakah saudara bersedia mengakui kembali
tekad dan janji saudara waktu dibaptis di Sidi, yakni mempersembahkan waktu, tenaga, dan kemampuan saudara dengan rajin dan setia melayani Tuhan. Yang kedua, apakah saudara bersedia bersama-sama dengan anggota jemaat kami bersehati mengembangkan pekerjaan kudus dan menyaksikan Injil Tuhan? Baik, mari kita berdoa untuk mereka, Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat datang di hadapan-Mu, dua orang anak-Mu Tuhan, untuk menjadi mereka di mana mereka telah memutuskan untuk bergabung bersama kami menjadi anggota gereja Elia Nungkut khususnya. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, bila mereka sudah bergabung bersama kami sebagai anggota gereja kami, maka mereka pun ada suatu hati yang setia untuk kembali melayani Tuhan, punya hati yang setia juga untuk bersama-sama bekerja bagi bersama-sama kami memajukan pekerjaan Tuhan di Elia Nungkut ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan supaya semakin hari iman mereka semakin bertumbuh. Kami juga berdoa untuk masa depan mereka dan juga rencana mereka untuk menikah di tahun depan supaya Tuhan juga memberkati, semuanya pun boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan juga menyertai mereka. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, jadi Daniela dan juga Christian resmi sebagai anggota jemaat kita, mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, silakan semua mengambil posisi yang kita sudah gladi bersih semalam ya. Dan setelah ini minta sekretaris dan ketua untuk membagikan Alkitab dan sertifikat yang nanti diakhiri dengan foto bersama oleh semua hamba Tuhan dan pengurus ya yang bisa berada di samping-sampingnya ya. Silakan. Setiap peserta diberikan Alkitab sebagai tanda bahwa supaya dibaca dan dijadikan sebagai sumber untuk dalam pergumulan, dalam keadaan lancar, semuanya untuk membaca dengan terus-menerus firman Tuhan. Ya, jadi itu pesannya, jangan dipajang ya Bapak Ibu ya. Terus sertifikatnya jangan lupa, itu nanti akan dipakai untuk nanti mengurus ketika ada pernikahan dan lain sebagainya ya, jadi jangan hilang.
Ya, kita akan berfoto bersama. Minta Pak Hendi turun agak ke bawah mungkin supaya kelihatan ya. Yang ini mundur, yang baris depan mundur dikit ya. Ya, benar. Agak mundur dikit yang depan ini ya. Di pinggir ta? Di pinggir aja. Minta pengurus yang hadir untuk bisa juga berdiri ya di samping kiri kanan. Bapak Ibu berikan aplaus buat mereka. Inilah generasi kita ke depan dan kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk Pak Hendi yang sudah memimpin dalam sidi baptis dan atestasi. Saya kembalikan ke liturgus. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mengucap syukur bahwa hari ini kita telah menyaksikan saudara-saudari, adik-adik dan anak baby kita yang telah menerima baptisan sidi maupun atestasi. Bersyukur atas anugerah kasih dan keselamatan dari Bapa di sorga bagi setiap kita. Dan saat ini kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dengan hati penuh ucapan syukur, berikanlah yang terbaik buat Tuhan, yang telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan Dia berikan yang maha baik, yaitu putranya sendiri yang rela mati untuk kita. Darah kudusnya yang tercurah menjadi bukti kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu, sembari mempersiapkan persembahan, marilah bersama kita pujikan bukti kasih-Mu. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada syukur Tuhan, Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Darah-Mu dicurahkan
apakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk bangkit berdiri. Akan terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami yang sesungguhnya tidak layak bagi kami untuk menerimanya. Namun karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau merelakan anak-Mu, putra tunggal-Mu sendiri untuk datang ke dunia dan rela mati bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami apabila kami masih meragukan cinta-Mu dan seringkali tidak setia kepada-Mu, bahkan memilih berlari daripada-Mu, mencari kebenaran yang sesuai dengan pikiran dan keinginan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini boleh mengajarkan, meneguhkan dan menjadikan kekuatan bagi kami untuk tetap setia, tetap taat, bahkan tidak menjadi sombong di dalam kerohanian kami selama kami berjalan mengiring Engkau, Sang Pencipta yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kini berkatilah dan urapilah persembahan yang sudah terkumpul ini. Kau berikan hikmat dan bijaksana bagi para pengurus untuk mengelolanya dengan hati yang penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau. Kiranya persembahan ini boleh dipakai menjadi alat bagi kerajaan-Mu dan boleh mendukung pekerjaan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu dengan tetap berdiri, marilah kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah kita, Allah Tritunggal, doksologi dan doa berkat disampaikan oleh Pendeta Hendy Sutrisno. Tuhan terima kasih
Engkau telah sertai akan ibadah kami pada hari ini mulai awal sampai dengan selesai. Terima kasih pula untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam menerima baptisan, sidi maupun atestasi. Pimpin mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kiranya firman Tuhan yang telah mereka dengar pada hari ini oleh jemaat-Mu di tempat ini, semuanya boleh tertanam dalam hati mereka, dan mereka pun bisa melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga untuk mereka pun boleh menjadi berkat bagi orang lain dan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan juga saudara kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah telah selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.